Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kemarin, Bapak Ibu di pertemuan yang lalu sudah ada relawan ya. Sudah ada relawan, kita coba metakan kondisi media itu yang bagus seperti apa. Baik dari sisi teknis ketika dia disebut sebagai media, sisi menariknya seperti apa, dan dari sisi isi dari media itu, yaitu terkait dengan konten materi IPA yang akan kita sajikan kepada para siswa. Nah, dari kondisi itu, mungkin Bapak Ibu kemarin sempat kita diskusikan, coba kita cari sumber yang bisa menjadi perbandingan atau menjadi tolak ukur media yang bagus itu seperti apa. Kalau ada yang modul-modul yang bagus itu seperti apa sih? Nah, mungkin siapa ini? Apa Cap Cip Cup ya? Pak Ano kayaknya siap. Pak Ano, oke. Bisa Pak Ano, mungkin Pak Ano. Kita sharing session aja nggak apa-apa. Karena nanti di... Semua pasti dapat kebagian kan, Pak? Ya, pasti. Nanti kan apa yang Bapak Ibu kumpulkan kemarin, itu kan masih kurang ya. Nanti akan dilengkapi lagi, kami sediakan form baru, itu sebagai tagihan awal untuk memperbaiki yang lalu. Gitu. Nanti di bagian akhir, tentu media yang akan dihasilkan seperti apa. Disertai hasil diskusi kita yang sekarang. Ada perangkat penilaian media yang layak. Jadi bukan cuma medianya aja, tapi juga form penilaian, instrumen bahwa media yang Bapak Ibu gunakan itu nantinya layak gitu. Jadi ada dua luaran nanti yang kita perlukan. Kalau ini sudah siap, kedepannya bisa lebih lancar nanti, insya Allah tesisnya. Ya, jadi semester 3 nanti sudah langsung jalan semua. Produknya ada, instrumennya ada, tinggal nambah sedikit mungkin penilaian terkait ya kalau memang nanti yang dihasilkan dari sisi apa ya materi atau isi atau konten materi IPA sudah langsung keluar instrumennya ya kan tinggal sat-sat tas-tas das-das. Paham ya dengan kode itu ya? Iya. Oke, monggo Pak Ano, mungkin Pak Ano kita sharing session aja sekarang, diskusi aja kita. Ya Pak, izin sharing ya Bapak Ibu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arif dan Bu Ririn yang telah menyediakan waktunya untuk saya dan kepada rekan-rekan mahasiswa yang lain yang saya banggakan. Pada hari ini, pada mata kuliah pengembangan evaluasi, saya akan memaparkan daripada lembar kerja saya yang sudah dibuat. Yang pertama adalah konsep permasalahan pada pembelajaran IPA, identifikasi permasalahan pembelajaran IPA yang sudah saya ambil permasalahannya itu adalah rendahnya kemampuan berpikir kritis dan keterampilan proses sains dalam pembelajaran IPA dapat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya. Satu, pembelajaran IPA masih menggunakan metode tradisional yang cenderung menekankan pada hafalan fakta-fakta daripada pengembangan pemikiran kritis, sehingga siswa lebih terfokus pada pencapaian nilai daripada pemahaman konsep. Yang kedua, keterampilan proses sains seperti observasi, pengamatan, pembuatan hipotesis, dan eksperimen
seringkali kurang ditekankan dalam pembelajaran IPA. Yang ketiga, materi IPA sering diajarkan dengan pendekatan yang terlalu teoritis tanpa keterlibatan siswa dalam investigasi atau penemuan mandiri. Hal ini dapat menghambat kemampuan siswa untuk menerapkan konsep-konsep IPA dalam konteks nyata. Berikutnya, siswa tidak dibiasakan untuk mengajukan pertanyaan, menguji hipotesis, atau menganalisis data dengan cermat dalam mengaitkan konsep-konsep tersebut dengan konteks yang lebih luas. Keterampilan kolaborasi dan komunikasi penting dalam ilmu pengetahuan pembelajaran seringkali terfokus pada pencapaian individu daripada kerja tim dan penyajian hasil. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi yang tidak efektif. Lalu kemungkinan solusinya itu adalah kemungkinan solusi dalam pendekatan STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics dengan model Problem Based Learning atau PBL memiliki harapan yang besar dalam mengembangkan berpikir kritis dan keterampilan proses sains pada siswa. Untuk konsep yang kedua adalah teknologi atau media pembelajaran IPA. Jenis teknologi dan media pembelajaran yang akan dikembangkan, teknologi atau media pembelajaran yang akan dipakai pada pendekatan STEM dengan model PBL adalah membuat miniatur peralatan yang sesuai dengan materi pembelajaran IPA berdasarkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Harapannya dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan proses sains pada pembelajaran IPA di SMP Abadi Perkasa tempat saya mengajar. Penggunaan teknologi dan media yang akan dikembangkan, pendekatan STEM dengan model PBL dapat dilakukan oleh siswa untuk merancang sebuah alat sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok dan disetujui oleh guru. Dalam hal ini, penggunaan alat dan bahan belajar dapat dipersiapkan oleh masing-masing anggota kelompok. Indikator keberhasilan dalam penggunaan teknologi atau media pembelajaran IPA adalah melalui penilaian formatif dengan proses pembelajaran dan kemampuan dalam mempresentasikan produk yang dihasilkan, sehingga kemampuan berpikir kritis dan keterampilan proses sains pada siswa dapat terlihat pada indikator penilaian. Konsep yang terakhir itu adalah indikator keberhasilan teknologi atau media. Indikator keberhasilan dalam menggunakan teknologi atau media pembelajaran IPA adalah melalui produk yang dihasilkan dan produk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Referensi yang digunakan dalam pengembangan teknologi atau media pembelajaran siswa dapat mencari dari berbagai macam sumber media cetak atau media online yang gunanya untuk mendukung daripada proses pembelajaran IPA. Keunggulan teknologinya, siswa dapat mengetahui proses pembuatan cara kerja yang dibuat sesuai dengan materi pembelajaran sehingga siswa memiliki kemampuan berpikir kritis dan keterampilan proses sains. Itu LKM yang saya buat. Ini berdasarkan daripada permasalahan-permasalahan yang saya ambil dari proses pembelajaran IPA yang sudah saya observasi pada semester 1 kemarin dan saya rencanakan untuk melanjutkan ke proses pembuatan proposal tesis yang sudah diarahkan oleh dosen pembimbing. Terima kasih Pak Arif dan Bu Ririn waktunya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah disajikan atau dipaparkan Pak Ano, silakan. Pak. Mbak Kiki ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya Pak Anu, saya mau tanya tadi itu kan di bagian pengembangan media tadi. Nah, di bagian pengembangan media yang akan dikembangkan. Nah ini Pak,
yang penggunaan teknologi dan media yang akan dikembangkan. Di situ kan pengembangan dilakukan oleh siswa untuk merancang sebuah alat sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok dan disetujui oleh guru. Dalam hal ini penggunaan alat dan bahan belajar dapat dipersiapkan oleh masing-masing anggota kelompok. Yang ingin saya tanyakan, Pak, untuk pengembangan media ini berarti bukan Pak Ano yang mengembangkan ya? Maksudnya siswanya yang mengembangkan gitu. Itu aja sih, Pak, yang ingin saya tanyakan. Oke, terima kasih Bu Kiki. Mau langsung direspon Pak Ano? Ya, baik Pak. Saya coba meresponnya. Sesuai daripada konteks permasalahan yang sudah disepakati atau sesuai daripada materi yang ditentukan oleh kurikulum, kita ambil daripada salah satu kurikulum. Nanti insya Allah saya akan mengambil materi tentang tekanan. Nah, tekanan itu saya kaitkan dengan konteks daripada lingkungan yang ada di sekitar geografis yang ada di lingkungan perusahaan. Di situ nanti siswa akan saya ajak untuk sesuai daripada pengalaman belajarnya. Misalnya di daerah kami kan ada dua pabrik yang saling terpisah antar sungai. Nanti bagaimana cara untuk memecahkan permasalahan itu supaya sungai itu dapat dilewati oleh kendaraan perusahaan yang memang harus lewat situ, dan jembatan itu atau peralatan yang kita gunakan itu tidak digunakan secara halayak umum karena itu memang sifatnya pribadi gitu ya. Maka siswa nanti akan berpikir, berarti kalau jembatan itu tidak halayak umum, berarti kalau tidak ada mobil, tidak ada kendaraan yang lewat, itu pasti akan kita tutup gitu, Jadi solusinya apa? Solusinya pakai jembatan yang bisa kita angkat gitu. Jadi sistemnya menggunakan sistem hidrolik begitu loh, jembatan angkat. Nah, nanti akan saya arahkan siswa untuk menggunakan miniatur yang fungsinya mewakili hal itu begitu. Itu untuk satu kelompok, dan kelompok yang lain bisa untuk yang sesuai daripada cita-citanya ya. Kalau cita-citanya itu akan menjadi seorang dokter atau perawat atau di bidang medis, nanti mereka bisa membuat miniatur tentang cara kerja infus gitu. Atau yang lain nanti akan saya arahkan sesuai daripada konteks pembelajaran yang sudah ditentukan, asalkan nanti pada akhirnya mencapai daripada tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Itu Mbak Gigi. Oke. Sudah jelas atau masih ada yang mengganjal mungkin? Boleh menanggapi, Pak? Iya, silakan Bu Nelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang mata kuliah kita tentang teknologi dan media dalam pembelajaran IPA. Kalau saya nangkapnya, mata kuliah ini adalah apa sih media yang akan kita kembangkan untuk mempermudah kita dalam penyampaian materi kepada anak. Jadi kalau saya lihat punya Pak Ano ini berbanding terbalik dengan punya Bu Ocun kemarin. Kalau punya Bu Ocun itu Bu Ocun yang buat, kalau punya Pak Ano ini anak yang buat tapi menggunakan PBL. Kenapa? Jadi intinya anak menghasilkan produk. Kenapa Bapak enggak menggunakan PJBL? Itu pertama. Yang kedua, terus media yang akan Bapak
Putus-putus Ibu. Terputus, jadi Gunakan nggak untuk jelas saya. menyampaikan materi ke anak. Bu Kenapa, Nelly Pak? suaranya putus-putus. Putus-putus. Iya. Tadi sampai mengapa tidak PJBL? Iya. Setelah itu Oke, putus gitu. kenapa tidak PJBL? Oh, karena kan Bapak kan anaknya itu kalau saya pahami dari LKM Bapak, anaknya menghasilkan produk gitu kan. Apakah jembatan hidrolik atau apa gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya pahami dari mata kuliah ini, apa sih media yang akan kita gunakan untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi itu kepada anak. Itu kalau pemahaman saya seperti itu, Pak Ano. Jadi bukan produk apa yang akan kita hasilkan, tapi media apa sih yang akan digunakan guru untuk menjembatani supaya anak itu bisa memahami konsep yang kita mau ajarkan gitu. Mungkin itu persepsi saya, Pak Ano. Mohon penjelasannya Bu Ririn atau Pak Arif. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Nelly. Bu Ririn, Yo. gimana ini Bu? Ya, baik. Pano. Ini kan kaitannya dengan calon tesis Bapak nanti bahwa Bapak membelajarkan siswanya melalui model PBL gitu ya Pak ya. Kemudian Bapak nanti mau mengukur kaitannya dengan berpikir kritis dan keterampilan proses sains. Gitu ya Pak ya. Ya, Bu. Nah, tadi timbul pertanyaan dari Mbak Kiki. Kalau dari penjelasan Bapak, maka yang bikin medianya adalah siswa gitu. Nah, kalau misalkan siswa membuat pesankan proyek, kenapa nggak PJBL aja, kok bukan PBL gitu. Nah, kaitannya dengan mata kuliah kita teknologi dan media pembelajaran ini, bahwa selama atau pada saat proses pembelajaran itu berlangsung, maka media atau teknologi serta media yang Bapak gunakan kepada peserta didiknya itu berupa apa? Mungkin kan berupa LKPD, begitu ya Pak ya? Pada saat peserta didik membuat alat yang Bapak minta untuk transportasi untuk menyeberangi sungai tadi, itu kan mereka kan nggak mungkin dilepas begitu aja, tetapi harus sesuai dengan panduan. Nah, itu kan harus Bapak siapkan medianya berupa LKPD-nya untuk aspek dari media yang dimaksudkan. LKPD itu sebagai media Bapak untuk membelajarkan peserta didik mereka mau melakukan apa gitu kan ya. Atau Bapak tambahkan dengan nanti berupa video contoh gitu ya, contoh video yang kurang lebih bagaimana cara kerja membuat satu alat transportasi gitu sebagai apa referensi untuk siswanya gitu. Tapi kalau yang dimaksudkan tadi itu bahwa medianya nanti siswa yang buat, kemudian itu bukan media pembelajaran yang dimaksudkan untuk eh, pada Mata mata kuliah kuliah ini. ini, pada mata kuliah ini, tetapi itu adalah produk pembelajaran yang ingin Bapak eh, instruksikan ke peserta didik Bapak gitu. Tapi pada saat Bapak sebagai guru membelajarkan konsep IPA di kelas, nah Bapak itu menggunakan teknologi dan media yang seperti apa yang nanti akan Bapak sampaikan kepada peserta didik. Entahkah itu Bapak misalkan eh, menyiapkan video kah atau LKPD kah yang seperti tadi saya sampaikan. Nah, media dan apa video dan LKPD yang seperti apa yang akan Bapak rancang nantinya sehingga pada saat penelitian itu tercover tuh yang mau ya, aspek-aspek yang bisa diukur melalui pembelajaran PBL Bapak dengan berbasis STEM dan mengukur keterampilan berpikir kritis serta KPS dari siswanya begitu Pak. Bisa dipahami nggak Pak? Bisa, Bu. Tapi begini, Bu. Ah, Kalau menurut saya ya, karena eh, untuk membuat sebuah alat, sebuah ini, itu nanti akan saya serahkan sepenuhnya kepada siswa.
nanti untuk cara kerja, mungkin saya akan memberikan stimulus saja Bu Pancingan, seperti saya setuju dengan yang Ibu sampaikan tadi, membuat satu video itu ini loh tata geografis kita itu, terus bagi yang mau mengambil tentang kesehatan, oh ini loh tentang cara prosesnya semacam ini, fotonya semacam ini, videonya semacam ini, terus mereka nanti akan memformulasikan bagaimana cara kerjanya itu sehingga tercapai daripada tujuan pembelajaran yang akan yang ditentukan begitu. Untuk LKPD itu sifatnya melekat Bu, sifatnya melekat pada RPP. Jadi tidak semuanya di istilahnya, kalau dalam istilah itu tidak semuanya dikasih ke siswanya gitu loh Bu. Itu bagaimana ya Bu ya? Dulu ya Bapak Ibu. Sebentar. Gini Pak Ano, jadi media yang Pak Ano kembangkan kan harus ada ya. Maka luaran yang pas untuk media yang dihasilkan oleh Pak Ano memang seperti Bu Dasreni tadi itu LKPD. LKPD-nya basisnya apa? Maka PBL. basisnya PBL kalau Pak Ano memang mau berbasis masalah. Tapi kok kayaknya hasilnya akan variatif. Kalau hasilnya variatif kemungkinan ada project di situ. Justru lebih cocok seperti Bu Nelly tadi sampaikan, itu bentuknya adalah project based learning. Ada satu konsep yang disajikan, silahkan siswa explore potensi yang ada di sekitar untuk dihasilkan. Apakah itu miniatur peralatan, itu kan maksudnya kalau tadi jembatan kan berarti marketnya ya, market jembatan. Kalau dia di bidang kayak tadi ke dokteran kesehatan seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalkan mau dibangun dari problem based learning, maka bagusnya itu sudah ada satu market tersendiri, gambar tersendiri, yang nanti silahkan si siswa mengkaji konsep yang ada di alat, fenomena, market tersebut. Nanti hasilnya pasti harusnya beda-beda itu. Mungkin konsepnya sama, tapi cara penyajiannya beda-beda. Gitu ya. Tapi kalau kayak Pak Ano tadi membebaskan, ada yang bikin miniatur, market, atau ada mungkin konsep suntikan mungkin ya, terkait dengan tekanan atau banyak banget lah ya yang dimaksudkan Pak Ano ya, atau tekanan roket air mungkin. Jadi kan variasinya banyak. Kalau variasinya banyak itu lebih pas justru pakai project base. Dan tantangannya buat Pak Ano nanti memang membuat LKPD yang sangat fleksibel. Karena pasti kalau project itu luarannya beda-beda, maka LKPD yang Pak Ano hasilkan harus mampu mengakomodir artefak pembelajarannya. Nah, keunggulannya ada di situ nanti, LKPD yang mampu membuat, merekam artefak pembelajaran dari tiap-tiap kelompok siswa. Kalau LKM-nya berbasis, LKPD-nya berbasis problem base, ya berarti harus ada kisi-kisi materi yang memuat misal tadi konsep tekanan sampai mana itu bisa terjawab masalah tekanan. Misal kalau jembatan yang ada bisa hidrolik yang buka tutup gitu ya, yang bisa naik turun gitu. Nah, bagaimana mereka bisa memecahkan masalah terkait tekanan hidrolik di jembatan itu gitu. Jadi
media yang dihasilkan Pak Ano adalah LKPD harusnya. Terlepas apapun yang dihasilkan oleh siswa, mau dia bikin market, bikin apapun alatnya, core media yang Pak Ano buat adalah LKPD. Jadi target selanjutnya, kalau memang konsep target Pak Ano seperti itu, harus tahu kisi-kisi LKPD yang ideal seperti apa. Itu. Jadi difokuskan lagi. Pertama, apakah benar nanti itu PBL, problem based learning, sedangkan anak-anak tidak difokuskan pada satu masalah tadi. Pak Ano bilang ada yang diskusi terkait dengan sungai, bagaimana cara menghubungkannya. Di sisi lain ada anak-anak yang mau ngangkat masalah kesehatan, ya kan? Berarti itu kan dua masalah yang beda, ya kan? Jadi justru itu proyek harusnya, proyek terkait dengan konsep tekanan. Terserah anak mau eksplornya dari mana gitu. Mungkin Bu Ririn mau nambahkan. Tadi kayaknya ada diskusi mendadak kayaknya. Silakan Bu Ririn. Iya, baik. Pak Ano, benar, pada saat Bapak mau dengan model desain yang akan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan seperti yang tadi, maka yang cocok adalah PJBL gitu ya Pak ya. Nah, nanti PJBL itu Bapak maksudnya gambarkan di dalam LKPD-nya, itu lebih fleksibel supaya mengakomodir produk-produk yang akan dibuat oleh peserta didik. Misal, bagaimana Pak LKPD berbasis PJBL itu? LKPD yang berbasis PJBL itu berarti di dalamnya mengimplementasikan tahapan-tahapan yang terdapat pada sintak pada model tersebut. Nah, pertanyaannya, PJBL maupun PBL itu kan berawal dari orientasi masalah ya Bapak ya? Benar nggak? Nah, pada awal keberhasilan atau kesuksesan dari PJBL itu berawal dari daya tangkap peserta didik pada saat orientasi masalah. Nah, ketika mengorientasikan masalah itu, Bapak kan menggunakan baik itu artikel gitu kan, ataupun video. Nah, baik artikel ataupun video yang Bapak gunakan di dalam proses pembelajaran untuk mengorientasi masalah, itu kan medianya Bapak dalam membelajarkan peserta didik gitu Pak. Paham ya Pak? Sampai situ paham nggak Pak? Suaranya nggak kedengeran. Ya Bu, ada bayangan. Ya. Nah, gitu. Kemudian masuk ke tahap kedua. Mereka nanti dibagi per kelompok. Oke lah, taruh misalkan sudah pembagian kelompok misalkan sebelum proses pembelajaran. Oke, sekarang duduk per kelompok. Kemudian yang ketiga, mereka menganalisis dari orientasi masalah itu kira-kira solusinya seperti apa ya? Kalau misalkan tadi yang disampaikan Pak Arief bahwa itu adalah konsep tekanan, mungkin pada saat awal orientasi masalah Bapak bisa menggunakan tayangan video dari jembatan yang tadinya posisinya apa Pak namanya posisinya kalau lagi bisa dilewati mobil, kemudian dia bisa ke atas, misalkan pada saat kapal lewat. Contohnya Ampera ya, jembatan Ampera itu kan Ya. dulunya katanya tuh bisa 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 apa atas gitu ya, karena ada kapal yang lewat kemudian kan kembali lagi. Nah, itu mungkin bisa dijadikan awal untuk orientasi masalah kepada peserta didiknya Bapak. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau dikaji secara konsep fisika, apa yang mengakibatkan jembatan itu bisa naik ke atas, kemudian turun lagi pada saat kapalnya sudah lewat. Nah, itu kan eh, men-trigger pemikiran peserta didik gitu untuk mencari tahu, iya ya kenapa ya, konsep apa kira-kira. Nah, nanti mereka kan berdiskusi per kelompok. Nah, pada saat diskusi kelompok itu di LKPD-nya Bapak menyampaikan, diskusikan dengan kelompok kalian, konsep apa yang terdapat pada, nah, dan mereka kalau misalkan diaplikasikan dalam bidang lainnya, kira-kira konsep tekanan itu atau konsep apa Pak hidrolik itu dapat digunakan pada apa saja? Berikan contohnya. Karena mereka per kelompok beda-beda tuh Pak. Ntar pertanyaan berikutnya diarahkan lagi. Diskusikan dengan kelompok kalian buat miniatur dari apa yang setelah kalian hasil diskusi kelompok kalian untuk konsep tentang tekanan tersebut gitu.
Bisa dipahami nggak, Pak? Ya, Nah, gitu ya, Pak. Jadi media, teknologi dan media yang Bapak gunakan pada proses pembelajaran tadi berarti bisa video yang awal untuk orientasi peserta didiknya, ataukah misalkan artikel gitu kan ya yang mereka baca, kemudian LKPD-nya. Nah, itu yang nantinya divalidasi, di apa diterapkan di dalam pembelajaran Bapak gitu. Bukan produk yang dibuat oleh peserta didik. Itu Pak Ano. baik Bu, terima Mungkin, kasih. ya, mungkin ibu-ibu yang lainnya ada yang ingin menanggapi. Mbak Kiki, Untuk judul ini masih belum pernah saya ini Bu, belum pernah maunya penelitian nanti saya seperti apa itu saya belum pernah mengomongkan sama dosen pembimbing Bu. Jadi saya juga masih ngeraba-ngeraba sendiri gitu loh. oh Bapak belum pernah bimbingan. Saya tertembur itu Bu dari sakit dari bulan Januari itu saya Oh, alah. vakum. Siapa Pak pembimbingnya Pak? Saya Pak Nyoto sama Bu Priska. BKBGT. Berarti sama Bu Priska dulu ya Pak Tibi ya? Iya. Sama Bu Priska sudah. Belum. Oh, berarti nanti pas seminar proposal apa mata kuliah itu Bapak presentasi biar di, apa dikasih saran. Kita kan Ya Bu. di prodi kita tuh di desain harapannya semester genap ini Bapak Ibu sudah siap untuk seminar proposal sehingga instrumen-instrumen yang dipakai untuk penelitian nanti sudah ready gitu ya. Jadi nggak yang baru buatnya nanti setelah proposal itu enggak. Sehingga di setiap mata kuliah jangan untuk saya nggak tampil, saya nggak tampil. Jangan gitu mikir ya. Justru Bapak kalau bisa saya yang tampil karena ini saran yang akan diberikan untuk apa yang harus saya lakukan nantinya revisi apa gitu. Mindsetnya dirubah. Jangan jangan kalau bisa bukan saya deh, kalau bisa bukan saya. Karena nanti kalau saya nanti dikasih saran terus saya harus ngerjain, terus harus revisi, nambah kerjaan. Bukan gitu mikirnya. Justru nanti Bapak kalau misal Bapak Ibu milihnya yang terakhiran, udah deadline untuk selesai di semester ini belum apa-apa, malah keteteran nantinya. Padahal kami mendesain Bapak Ibu untuk bisa siap semuanya gitu, sudah selesai. Jadi kan enak gitu. Ya Ngoten Bu. Bapak. Besok bimbingan ya Bu. Kan bukan sama saya, sama Bu Priska dulu toh. Ya. Iya Bu. Nanti di sini kalau instrumennya udah jadi terkait dengan media, nah di sini bisa jadi tempat diskusinya. Iya. Ya, media diiringi dengan instrumen kelayakan medianya, di sini lebih apa ya bisa kasih masukan untuk melengkapi desain penelitian Bapak Ibu semua nantinya. Itu. Itu yang udah tampil kemarin sudah mulai merancang medianya ya, yang jilbab Rancang merah. instrumennya. Yang jilbab merah jangan diem aja. Guyut ya. Iya. Ano, Gimana Pak? kalau untuk melengkapi nanti medianya Pak Ano terkait dengan LKPD itu ada KPS. KPS yang Pak Ano pakai itu KPS yang mana ya Pak Ano ya? Karena Lampu-lampu. nanti antara indikator KPS untuk project sama problem kemungkinan beda itu nanti. Jadi tentukan pilihanmu sekarang, PBL atau PJBL. Karena itu akan menentukan desain Ya, dari LKPD-nya. Iya. ya itu Jangan tadi Bu sampai karena ini eh, rancangan saya itu belum pernah saya ngobrol sama dosen pembimbing. Jadi untuk PBL atau PJBL itu belum fix gitu loh Bu, Mbak. Tuh. Kalau Pak Tibi sarannya apa, PBL atau PJBL? kalau saya kok lebih ini ya, lebih ke problem base ya.
Pak Ano cukup bikin satu video atau satu market, mungkin marketnya dari Pak Ano, desain jembatan, nanti dikasih itulah umpan ke si siswa. Nanti dari situ misal KPS ada indikatornya kayak mengamati, mengklasifikasi. Kalaupun ada perhitungan bisa dipakai di situ, mengukur, menyimpulkan, memprediksi. Keterampilan proses dasarnya bisa langsung terukur di situ. Tapi untuk setiap kelompok ya itu ya, marketnya ya. Iya, iya. Kelompoknya 6, Pak Ano bikin 6. Nah, market itulah yang nanti sebagai media berarti ya Pak Tibia. Iya. Iya. Atau mungkin kalau mau lebih kalau Pak Ano mau bikin yang project base, nanti pakai desain KPS-nya Trobits dan Baby itu yang ada menyiapkan peralatan, mengurangi kesalahan, eksperimental gitu. Jadi desain KPS itu bergantung pada Model model pembelajarannya. pembelajaran, tergantung modelnya Pak Ano gitu. Karena nggak bisa, agak sulit ya kalau kita menggunakan konsepnya Trowbridge dan Baby itu untuk di problem base, karena di situ ada menyiapkan peralatan, eksperimental, merancang, itu cocoknya di project base. Tapi kalau kita pakai konsep KPS-nya Ciapeta dan Kobala, itu kayak mengamati, mengklasifikasi, melakukan perhitungan, mengukur, menyimpulkan, termasuk memprediksi, itu kan lebih cocok ke problem base gitu. Jadi indikator KPS-nya disesuaikan dengan modelnya. Tapi kalau saya kok lebih ini ya, lebih oke kayaknya kalau Pak Ano pakai problem base daripada project base. Karena kalau project base itu makan waktunya agak lebih lama daripada problem base biasanya ya. Belum Betul, Pak. anak-anak diskusi, banyak off recordnya. Memang nggak salah ya kalau kita pakai off record ya. Mereka berkegiatan di rumah. Nah, mereka melakukan kegiatan di rumah untuk menyelesaikan proyeknya. Tapi apakah timeline waktunya itu sesuai dengan jam pelajaran yang dialokasikan untuk mata pelajaran kita? Kalau banyak kayak tadi mereka coba bikin jembatan, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mereka menyelesaikan replika jembatan gitu. Itu memang waktu juga jadi hal yang penting ya dalam penelitian bidang pendidikan ya. Karena kalau lewat waktunya, mungkin karena Pak Ano langsung berkecimpung di sekolah, itu agak bisa diatur lah ya waktunya. Tapi kayak Mbak Kiki atau Mbak Fatni, itu lewat sedikit, wah itu sekolahnya bisa Raihan jadinya agak ya. ini, iya uring-uringan itu nanti. Wah ini disiapkan untuk sekian jam Semua pelajaran kok akhirnya molor gitu. Gitu. Maaf Pak Tibi, Eh, Iya, kalau untuk pendekatan STEM sendiri itu lebih cocoknya ke sesuai arahan Pak Tibi itu tadi lebih cocok kemana gitu? iya, Ke dia ada PBL atau PJBL. Terus yang kedua, kalau PBL itu kalau menghasilkan produk itu apa boleh atau tidak gitu loh? sebenarnya kalau boleh atau enggak ya boleh aja. Tapi kayaknya justru double-double nanti kerjanya. Gitu. Banyak waktu yang akan terbuang justru. Kalau misal dalam hal problem base, kok nanti hasilnya beda-beda. Atau kalaupun sama, tolong buat desain jembatan yang paling efisien, misal ya. Semuanya bikin jembatan yang paling efisien. Ya ya malah bisa, tapi cuman satu ini ya, satu
Kalau bikin jembatan Macam-macam. semua. Iya. Iya, jadi masalahnya bagaimana menghasilkan jembatan yang lebih efisien gitu. Wah, tapi kira-kira selesai nggak sesuai alokasi JP-nya Pak Ano di SMP? Atau dikasih pilihan, Pak. Maksudnya buatlah desain, buatlah desain pada, ntar mereka suruh milih jembatan yang efisien atau alat kesehatan yang mudah atau apa dan dalam kaitannya penerapan konsep tekanan gitu. Nah iya maksud saya gitu Bu. Anak-anak suruh memilih dengan leluasa gitu sesuai dengan Nah, misalkan kan ada pilihan A, B, kelompoknya. C, D. Misalkan mereka milih A. Apa alasan kelompok kalian memilih untuk membuat desain ini gitu dibandingkan dengan yang lainnya? Itu kan nanti ada berargumennya, tetapi argumen yang diberikan bukan ya karena lebih gampang Pak daripada bukan Iya, yang iya. kayak gitu. Karena nanti justru dari alasan yang mereka kemukakan itu pada LKPD-nya itu diukur sebagai indikator untuk berpikir kritisnya. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi penggunaan alat atau cara kerjanya hanya berupa rancangannya saja gitu. Kira-kira pada saat kalian mau mendesain itu apa alat dan bahan yang digunakan dan tentukan bagaimana cara kerjanya. Nah, itu kan mereka mulai mengkonstruk, oh iya ya, kira-kira kalau mau buat itu alat bahannya apa ya gitu kan. Mungkin gitu Pak Tibi. Tambah pusing nanti Pak Ano. Bisa itu. Iya, iya. Bisa kan? Jadi tidak Bisa. berupa dalam wujud bendanya langsung yang sudah dibuat mereka, tapi mereka mengerjakan PBL-nya itu berupa desain rancangan aja. Nah, nanti untuk penelitian lanjutannya mungkin bisa diterapkan untuk mereka membuatnya gitu. Kelanjutan dari penelitian Pak Ano selanjutnya. Bingung nggak Pak Ano? Pasti ya bingung Bu. Oh, berarti tandanya mikir kalau gitu. Kalau yang lainnya pasti enggak. Karena nggak mikir, orang bukan bagian saya gitu kan. Yang lain udah mahir semua Bu. Iya, mungkin nanti bisa gitu Pak Ano ya. Kalau dalam bentuk gambar, misal nanti ukuran katup atau pipanya itu kan bisa jadi bahan diskusi, Iya. ya kan? Tergantung masa yang ada atau masa yang menjadi bagian dari konstruksi bangunan. Kan katupnya itu menentukan seberapa kuat tekanan yang diberikan dari satu sisi pengungkit gitu. Kalau kayak dongkrak botol atau dongkrak buaya itu kan satu sisi pengungkit, satunya ada yang untuk beban pengangkat bebannya gitu ya. Itu rumusnya Nah, apa Pak? dari Itu ukuran rumusnya apa itu Pak? itu bisa pakai hukum Pascal, paham lah Pak Ano Pascal. hukum Pascal. Ya berarti maksudnya kan ada konsep hukum Pascal di dalam Iya. mengajarkan konsep hukum Pascal sebenarnya untuk materi itu gitu sekalian. Ya, betul, betul. Nah, nanti dari desain itu misal masanya berapa. Nah, itu yang jadi bahan diskusi sebenarnya. Cocok itu Pak Ano. Itu makanya itu kan berarti kan masuk ke dalam alasannya kenapa. Nah, pada saat mereka mengungkapkan alasan karena menurut hukum Pascal dengan perhitungan bla bla bla. Nah, itu harapan kita jawabannya seperti itu. Nah, pada saat jawabannya seperti itu, itulah mengukur kemampuan berpikir kritisnya mereka gitu kan. Ada landasan yang kuat untuk menjawabnya. Bukan asal jawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya gitu. Jadi Pak Ano mulai memetakan indikator berpikir kritisnya apa, kemudian KPS-nya apa, terus merancang LKPD yang berbasis PBL. Nah, pada saat berbasis PBL itu bagian mana atau step-step mana yang memfasilitasi untuk KPS dan berpikir kritisnya itu mulai didistribusikan gitu.
Iya. Sehingga adil pada saat akhir pembelajaran, mereka berpikir kritisnya diukur, KPS-nya diukur gitu. Betul. Mumet Pak Ano. Tenang Pak, nggak membuat kolesterol naik kok Pak. Iya. Karena Paling sahurnya asam tadi naik. ya. paling Iya, karena asam sahurnya tadi, kalau sahurnya nanti, nah itu dia. Kolesterolnya naik Pak, karena sahurnya sudah lewat Pak, tenang aja Pak. Gitu. Sudah punya gambarannya Pak Ano ya? Insya Allah Pak, sudah. Iya. Karena kalau itu dibuat miniatur atau maket, mereka juga harus menyiapkan alat bahan. kayak roket air itu ya. Ada, mereka nyiapkan pompa, berapa besar tekanan PSI yang ada dikasih pompa ke pipa yang ada untuk beban pengangkatnya gitu kan ya. Kalau mereka bikin kayak miniatur gitu. Tapi kalau cuma pakai gambar, nanti ada sketsa berapa tekanannya yang dikasih, itu kayaknya jauh lebih realistis. Untuk bukan berarti yang tadi itu nggak realistis, itu realistis, cuman kemungkinan makan waktunya agak lebih lama. Apalagi belum pernah diterapkan. Iya, Apalagi kan itu target pertama. atau Bapak Ibu kan targetnya tesis ini diselesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kan ya. Semester 4 pokoknya udah lulus semua. Iya. Amin. Gitu ya. Saya ketinggalan, pokoknya sama-sama. Makanya kita bantu di mata kuliah ini, instrumen Bapak Ibu sudah selesai gitu ya, 16 pertemuan ini. Harapannya seperti itu. Bukan lagi baru dibuat setelah seminar proposal. Dan akhir semester ini harapannya juga udah bisa seminar proposal ya Pak Tibi ya. Iya, bisa. Jadi aktivitas-aktivitas yang lain mulai agak dikurusin, dirampingin lagi lah aktivitas di luar perkuliahannya supaya fokus dulu menyelesaikan tesis Bapak Ibu ini. Oke, ada pertanyaan lainnya? Bu Semiati di sekolah kayaknya lagi nuzul Quran ini ya. Masih ada acara sanlat, Bu. Oh, sanlat. Ya. Bener-bener kilat ya. Iya. 2 hari. Oh, sehari malah ya. Bukan 2 hari, sehari. Super kilat berarti. Oke, Bapak Ibu, yang lainnya ada pertanyaan? Tidak ada. Mereka pusing Bu, banyak tugas. Jadi ini berbarengan. Intinya di setiap mata kuliah Bapak Ibu menyampaikan apa yang ada di dalam tesis Bapak Ibu. Seperti ini secara nggak langsung bimbingan ya Pak ya? Iya, Iya betul. Bu. Terima kasih. Iya. Coba Buka Prodi mendesain mata kuliah yang bisa langsung support ke tesis gitu loh, saling melengkapi. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu menyelesaikan satu mata kuliah, itu jadi support untuk mata kuliah yang lain, nggak mencar gitu loh. Tapi memang seperti itu Pak. Di Sepertinya mengarah ke situ. belum tentu. Di kampus lain belum tentu Pak, karena gitu ya Bu. Iya, benar. Karena biasanya udah setelah seminar proposal baru boleh nanti atau diarahkan untuk membuat instrumennya atau membuat rancangan pembelajarannya, terus media dan seterusnya. Nah, kalau di kita di prodi kita harapannya selama proses perkuliahan di semester 2 ini Bapak Ibu udah siap semua instrumen, pokoknya alat-alat yang mau dipakai untuk penelitian itu ya, evaluasinya, medianya, itu proposalnya selesai gitu. Hingga semester 3 ngambil data, penulisan, semester 4 udah wisuda. Amin. Ya.
Jadi kalau yang kemarin ada yang berubah pikiran terkait dengan mata kuliah di semester lalu kan ada luaran juga ya. Mata kuliah apa sih semester lalu yang bikin kayak proposal itu? Metopen, Pak. Matopen. Metopen. Metopen kalau masih ada yang mau berubah pikiran kan nggak dilarang gitu ya. Berdasarkan, tapi harapannya tiap semester jangan ganti pikiran terus. Kayaknya ini nggak bisa deh, ini ganti lagi. Wah ini nggak bisa deh. Akhirnya cuman bolak-balik mikirin judul tanpa jalan gitu loh. Wah, terima aja judulnya. Iya. Judulnya terima aja, jalanin. Selesai. Yang penting argumentasi Bapak Ibu pada saat bimbingan itu meyakinkan kepada pembimbing. Gitu. Kalau jawaban Bapak Ibu tidak meyakinkan, berarti pembimbing punya persepsi. Ini kayaknya nggak nguasain deh ini apa yang mau dia kerjain. Nah, kalau udah begitu pasti Bapak Ibu dipatahkan. Kalau dipatahkan terus mikirnya ya harus ganti lagi. Untuk nggak terjadi hal itu, maka Bapak Ibu kuasai dulu untuk berargumennya. Jadi Bapak Ibu, saya sudah lihat hasil laporan untuk yang awal mata kuliah ini. Ada beberapa yang daftar pustakanya nggak lengkap. Iya kan? Justru penting itu. Kita kan mau berargumen untuk berargumen ke pembimbing kita tentang karya kita itu kan harus ada landasannya. Nah, pustaka itulah yang penting. Kenapa Pak Ano nanti pilihnya PBL bukan PJBL? Itu bukan berdasarkan asumsi dari saya atau Bu Ririn atau Bu Friska atau Pak Nyoto, tapi berdasarkan kajian literatur. Kami cuma kasih masukan, oh pasnya gini gitu. Nanti Bapak Ibu bisa kasih masukan dari literatur, seperti saya tadi kasih masukan antara KPS-nya Ciapeta dan Kobala atau Baby, mana yang pas untuk desain KPS-nya Pak Ano. Kan balik lagi nanti desainnya. Nah, kumpulan pustaka, kajian kita, apa yang sudah kita baca, itu adalah bagian penting bagaimana kita menentukan solusi sukses masa depan. Ya UM itu. Ya. Enggak. Maksudnya solusi terkait masalah yang Bapak angkat atau Bapak Ibu angkat gitu ya. Nah, itu mungkin nanti di bagian revisi dari pelaporan kegiatan kita ini nanti harus disertakan itu pustakanya. Masalah dasarnya apa? Dari mana dapatnya? Masukin daftar pustaka. Solusi terkait dengan masalah yang ada, pemilihannya misal dari model apa, medianya apa, pustakanya mana. Kalau Bapak Ibu yang guru itu kalau di proses menuju Serdos kan diminta itu ya, identifikasi masalah, ya, masalah terpilih, identifikasi solusi, solusi terpilih. Kan alurnya sama sebenarnya, alurnya sama. Nah, itulah yang harus diperkuat oleh dasar. Dan penyajiannya, tolong kalau Bapak Ibu semua, jangan terlalu sempit pada satu sekolah. Perluaslah masalahnya. Mungkin saja masalah yang ada di sekolah kita sebenarnya kan ada kemungkinan sekolah lain juga ngalamin. Ya, pakailah punya kita ini sekolah yang jadi sampel masalah itu untuk memperkuat masalah yang ada di global. Itu nanti jadi kalau ternyata masalah global itu juga relate dengan sekolah kita, maka sekolah kita bisa dijadikan sampel untuk uji coba produk. Gitu. Jadi harus punya wawasan yang sama antara masalah secara global atau masalah lokal. Apalagi langsung nyebut kelas segala macam. Waduh, itu kayak PTK jadinya Bapak Ibu.
Ya, kita mau menyelesaikan masalahnya secara global. Karena harapannya memang kalau tesis itu bukan masalah-masalah yang lokal-lokal, apalagi khusus di kelas itu untuk menyelesaikannya. Gitu. Walaupun memang nanti kalau Bapak Ibu mau memecah itu jadi PTK urusan lain gitu ya. Tapi untuk konsep diskusi tesis kita, produknya harus bisa diseminasikan atau diperluas cakupannya. Jangan membatasi riset Bapak Ibu khusus untuk sekolah Bapak Ibu dan apalagi spesifik di kelas Bapak Ibu gitu. Jadi ibarat obat dimanapun, kalau kita minum obat itu, insya Allah kalau diagnosanya sama, itu akan terselesaikan. Jangan sampai diagnosanya sama, di A itu sembuh, di B malah makin parah. Waduh, itu malah membahayakan ya. Jangan-jangan yang A ini sembuh, bukan sembuh, tapi sugesti terasa sembuh. Padahal kalau kita lab total gitu ya, itu justru tambah parah gitu. Mudah-mudahan masih ada cukup tenaga ya, karena sahur tadi diakhiri imsak di berapa? Di 04.40 kayaknya ya. Waduh, 10 menit akhirnya. Masih punya tenaga lah. Apalagi ini nanti kuliah masih maraton ya. Semangat Pak Tibi. Iya. Saya kemarin yang kayak gitu. Iya. Kayak iklan jadinya Pak. Minum yang itu, minuman berenergi itu Pak. Tapi ya lumayan kok Pak, lumayan membantu. Sampai jam 12 setelahnya kerucuk-kerucuk. Iya. Itu Bapak Ibu. Gimana Bu Ririn? Ada yang mau ditambahin mungkin untuk rekan-rekan kita ini Bu Ririn? Ya itu tadi garis besarnya adalah pada saat Bapak Ibu mau menggunakan LKPD di dalam pembelajaran, kan LKPD lembar kerja peserta didik, jadi panduan pekerjaan mereka selama proses pembelajaran itu ada di dalamnya. Bukan berarti LKPD-nya nanti berisi pertanyaan toh adalah iyalah pilihan, gak ada, bukan yang seperti itu. Tapi mulai dari instruksi awal, perhatikan tayangan video yang ada di depan oleh guru atau perhatikan buka link berikut dan seterusnya. Sesuai dengan model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih gitu. Jadi LKPD-nya berbasis model. Ada sintak-sintaknya dan jangan lupa juga memetakan kompetensi-kompetensi apa yang akan diukur di dalam pembelajaran itu, maka di LKPD itu dilatihkannya atau mereka difasilitasinya di bagian mana. Kayak Pak Ano misalkan berpikir kritis gitu kan. Berpikir kritisnya itu di tahap mana yang dilatihkan gitu. Kemudian apa KPS-nya? Nah, KPS-nya itu dilatihkan di bagian yang mana dari LKPD itu mulai dipetakan supaya nanti pada saat Bapak Ibu ditanya dibuat rancangan pembelajaran seperti ini, terus di bagian mana yang melatihkan KPS-nya, di bagian mana yang melatihkan berpikir, Bapak Ibu sudah tahu. Oh, pada tahap ini sesungguhnya saya melatihkan keterampilan ini. Oh, pada tahap ini saya melatihkan konsep yang ini dan seterusnya, seperti itu. Jadi LKPD yang Bapak Ibu gunakan itu adalah sebagai media di dalam pembelajaran. Itu LKPD-nya dirancang dan itu perlu divalidasi. Untuk bisa memvalidasi, Bapak Ibu harus punya instrumen validasi. Untuk membuat instrumen validasi, Bapak Ibu lebih dahulu menyiapkan kisi-kisi instrumennya. Kisi-kisi instrumen itu di dalamnya mengandung atau include pertanyaan terkait dengan yang akan divalidasi, karena yang mau divalidasi adalah kayak punya Pak Ano LKPD berbasis PBL yang melatihkan nanti berpikir kritis dan KPS-nya, maka di dalam kisi-kisi tersebut menanyakan yang pertama kaitannya tentang desain dari LKPD-nya, kemudian dari aspek desainnya, kemudian dari aspek materinya itu membelajarkan materi tentang tekanan apa enggak gitu. Kemudian dari aspek
kebahasaannya mudah dipahami atau tidak, kemudian dari proses pembelajarannya sesuai nggak dengan tingkat perkembangan kognitif dari peserta didik gitu. Kemudian dari aspek apa KPS-nya ada nggak membelajarkan KPS-nya nggak di step yang ada di LKPD-nya itu. Nah, hal-hal yang seperti itu kan perlu didistribusikan, dipetakan lagi dengan Bapak Ibu. Ini di ATM ya untuk Bapak Ibu lainnya. Ini kan hari ini yang presentasi Pak Ano, berarti nanti Bapak Ibu menyesuaikan dengan konsep penelitian Bapak Ibu sekalian. Jadi buat dulu kisi-kisinya untuk jadi instrumen, kemudian dipakai sebagai lembar validasi untuk medianya tersebut. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita sampai jam berapa Pak Tibi? Sampai jam 9 kayaknya. 9, Bu. Sampai jam 9 kita. Oke. Atau Pak ini Bu Priska jangan lupa di stop jadi supaya nggak kepanjangan kayak kemarin. Ini yang klaim Saya host Bu siapa? nanya Bu, Oke. untuk misalnya untuk indikator berpikir kritis misalnya ada 4 indikator gitu. Apakah harus 4-4-nya diukur atau boleh dibatasi aja? Sesuai dengan latar belakang Ibu. Mengukur apa gitu? Ya. Kan makanya ada definisi operasionalnya keterbatasan dalam penelitian Ibu seperti apa. Nah, itu tadi yang dibilang yang kita diskusikan perlunya daftar pustaka bahan kajian kita, termasuk untuk membatasi indikator, misal kayak tadi KPS atau berpikir kritis, itu dasarnya dari kajian. Kita ngekatnya dari kajian. Jadi, walaupun kita punya pertimbangan subjektif, tapi harus ada alasan objektif dari kita yang memungkinkan bahwa nggak semua indikator KPS itu wajib untuk diukur untuk topik kita. Iya. Jadi nggak bisa serta-merta kita potong indikatornya. Boleh nggak dipotong indikatornya? Boleh, tapi harus ada alasan logisnya, objektifnya seperti apa gitu, Bu Nelly. Gitu Bapak Ibu. Tidak semuanya yang ada tuh harus dipakai semuanya. Oh, males nanti. Muntah Bapak Ibu. Betul. Makanya Saya tahu. Oke, Mbak Kiki. Tadi kan untuk apa validasi tadi Bu, lembar validasi. Kalau misalnya yang validatornya kan ada ahli media, ada ahli bahasa gitu ya. Nah itu isi dari kisi-kisinya itu berarti berbeda ya Bu. Untuk yang ahli media sendiri, ahli bahasa sendiri gitu ya Bu. Yes. Jadi untuk ke ahli media berarti pertanyaannya yang ditanyakan atau diberikan kepada ahli media adalah hal-hal yang berkaitan dengan media, entah itu tampilannya, letak hurufnya, minggu kemarin sudah kita sampaikan seperti itu. Intinya gini, Bapak Ibu ingin kan validasi itu artinya valid, layak untuk dipakai. Nah, kriteria layak yang mau disampaikan di dalam media Bapak Ibu itu apa? Nah, itulah yang dirancang dalam bentuk pertanyaan untuk dijawab oleh si ahli medianya. Jadi kalau menyatakan oh media saya ini untuk pembelajaran PJBL PBL yang bisa mengukur berpikir kritis dan dan KPS. Maka nanti ada ahli pembelajaran tuh medianya mengcover nggak untuk memfasilitasi berpikir kritisnya, untuk memfasilitasi KPS-nya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya harus mulai dirancang. Gitu. Bapak Ibu yang lainnya?
Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Bu Fatmi, saya belum dengar suaranya. Hadir, Ya, Bu. Bu. Hadir. Oh, dia habis bimbingan hari Kamis, kayaknya agak-agak malak dikit ya. Hari Kamis apa? Oh iya, hari Kamis ya, Bu ya? Kamis. Ini Mbak Ocen nggak kedengaran suaranya, cuma senyum-senyum aja dari tadi. Sehat, Mbak? Alhamdulillah, Bu. Mabok. Mabok dia. Waduh. Berarti minggu depan si Pak Ana udah, Mbak Ocen udah, minggu depan siapa nih? Minggu depan kita Siapa masih kuliah kan, tahu Pak Tibi? masih kayaknya. Sudah lebaran banget ya? Enggak sih, Lebaran kan hari Rabu. Bikin kue, Pak. Hari gini beli aja lah. Diskusi sambil Beres nabung. rantau kan. Iya. Bu, mudik. Iya. Mudik. Diskusi Mudik sambil sambil ngadon kan. Iya. So, kalau mudik juga Bu Nelly, bukan Bu Nelly yang nyupir, kayaknya cuma dengar doang. Duduk manis di samping ya. Iya. Kalau Mbak Ucun mudik ya bener dia yang bawa motornya gitu. Apalagi Bu Fatmi juga tinggal duduk doang. Mau mudik kemana dia? Mudik ke Bandung, Bu. Lebih enak lagi di kapal bisa istirahat. Mabuk laut, Bu. Saya kalau di kapal tidur. Cuma enak namanya. Nggak bisa tidur, Bu. Sayang Bul, mabuk laut. Anak-anak Dia bingung jalan. bapaknya. Iya, kayak Pak Ano itu loh nyantai ya, jadi pinggir laut dari tadi angin sepoi. Kayak di pantai, santai kayak di pantai. Itu di laut beneran kayaknya, Pak. Daunnya goyang-goyang soalnya. Bener ya? Bentar lagi paling masuk Yang dekat laut gimana aja. Yang dekat laut itu loh. Yang mau laut ya. Bu, tanya ya Bu ya, Pak Arif, Bu Ririn. Jadi kan kalau ini kan apa ya, karena hampir mirip ya sama-sama LKPD gitu. Kalau Pak Ano kan berpikir kritis dan KPS. Kalau saya kan berpikir kritis dan literasinya. Jadi untuk LKPD itu bisa nggak, misalkan permasalahannya itu muatan literasinya. Jadi pertanyaan pemantiknya itu ke bagian berpikir kritisnya gitu. Jadi untuk memunculkan literasinya itu dari pernyataan-pernyataan gitu, Bu. Jadi seperti yang disampaikan dengan Pak Tibi. Nah, untuk bisa kita mau mendesainnya seperti itu berarti kan harus banyak yang dibaca. Sama menentukan dulu indikator literasi digital apa tadi? Sains. Literasi sainsnya seperti apa gitu kan. Nah, di bagian mana yang terfasilitasi. Tadi kan nggak harus semuanya, tetapi setidaknya alasan kita apa untuk membatasinya gitu. Langsung pergi loh Pak Ano. Jangan-jangan mabok laut deh. Mabok laut. Iya. Atau minum degan dia Pak? Indikator literasi sainsnya udah terpetakan ya Mbak Ucun ya? Belum. Belum. Rekomendasi Pak. Iya Pak. Betul itu Bu Nelly. Mereka sama Pak. 11, 12, 14. Sama mereka berdua. Ya kan literasi sains ambil dari kriteria PISA aja. Nah itu. Berdasarkan PISA, tapi jangan yang semuanya. Nanti mabok. Disesuaikan dengan apa yang mau kita gunakan aja. Jadi kan nanti di awalnya ada materi ya, lalu ada pertanyaan pemantiknya gitu kan ya. Nanti literasi sainsnya itu tergantung sama menghubungkan antara materi yang disajikan dengan
dan pertanyaan-pertanyaan di luar pertanyaan pemantik itu tadi sebenarnya. Sejauh mana mereka mampu mengingat kembali misal. Sejauh mana mereka mampu mengidentifikasi, lalu ada prediksi misal. Gitu. Ambil dari kisi-kisinya PISA aja, oke kayaknya. Ya, mulai tergambar. Gimana Bu Nelly? Pusing. Kenapa nih? Kue saya belum jadi. Mete-nya udah belum? Udah pesan mete belum? Jadi harus Nggak ada mikir buat kue Bu, bagaimana merampingkan tugas-tugas di luar kuliah ini yang susah Bu. ya harus. Tuh, lihat kolesterolnya Pano udah mulai menggeliat itu. Lehernya udah berat. Tahu loh Bu. Hah? Tahu lah kan kriteria. Nah ini kan literasi sains. Bahwa kan ini pembuluh darah yang besar nih. Berat. Misalnya, mampet. Konsep sains. Itu biasanya banyak dihubungkan dengan mitos loh itu. Ternyata Apa tuh? daerah, maksudnya sebenarnya itu konsep sains, tapi orang nganggapnya itu mitos tahayul kayak gitu loh. Ada sebuah kalau saya tidak salah bimbingannya dosen saya waktu S3 kemarin itu mengangkat hal-hal yang tabu dan dianggap tahayul itu apa ternyata itu ada konsep sainsnya, misal kayak makanan yang basi itu. Dan sebenarnya kan itu proses mikroorganisme gitu ya. Tapi kan Iya, bagi iya. masyarakat tertentu, wah ini ada yang datang sebagai macam benar. Daerah Banyumas kalau nggak salah ya kemarin itu apa lokasi penelitiannya banyak sekali. Pak Terus Ibu makan budaya. kenapa dengan microwave itu kok Mm-mm. bisa jadi hangat gitu? Jadi apa? Padahal hangat microwave kan pakai Microwave. gelombang dia. Iya. Mm-mm. Yang pasti dengan microwave juga mendadak hangat, aroma-aromanya mulai hilang gitu. Kenapa? Mm-mm. Oh, apa karena jin-jinnya dibuang gitu. Termasuk mitos kan makan makan daging kambing itu mengandung kolesterol ya. Padahal kan harusnya kalau daging kambing itu mengandung anak kambing ya. Bukan mengandung kolesterol ya, sama kayak sapi. Sama satu lagi, ini apa namanya minyak tanpa kolesterol. Oh, Memang minyak itu tidak mengandung kolesterol. Minyak itu minyak itu kan dari tanaman. Tanaman tidak mengandung kolesterol. Kolesterol berasal dari hewan gitu. Kecuali minyaknya dari minyak babi itu maksudnya mengandung kolesterol. mengandung haram itu. Haram itu. Tapi tahukah Bapak Ibu kenapa babi itu diharamkan? Tahu Bu. Oh, Kenapa? iya. Kenapa Bu Samiati? Ya, kalau dasar pertama sudah jelas. Itu dilarang. Dasar Ya, yang kedua kalau sains itu dia mengandung banyak penyakit seperti di dalam daging babi itu banyak cacing, Bu. oh, itu ternyata bukan itu yang alasan yang utamanya, Bu. Kalau dibilang banyak mengandung cacing pita, ternyata sapi lebih banyak daripada babi. Alasan yang mendasar pertama adalah kita orang Islam dihalalkan semua makanan yang berasal dari laut ya. Benar nggak? Selain dari laut, di luar dari laut itu boleh dimakan dengan catatan harus disembelih. Benar nggak? Dengan menggunakan asma Allah. Kemudian kalau bercakar nggak boleh, bertaring nggak boleh. Nah, babi itu nggak punya leher. Jadi gimana mau menyembelihnya? Dia nggak punya leher. Jadi nggak bisa gitu. Kalau kayak anjing, kucing itu kan karena dia bertaring, kemudian ada cakarnya gitu kan.
Kemudian kedua ada dari aspek genetik, ada genetika makanan. Jadi genetika makanan itu bahwa apa yang ada ilmu genetika gitu ya, bahwa apa yang kita makan itu mempengaruhi karakter kita. Nah, pada babi itu punya karakter yang sangat buruk sekali. Dia jorok, kemudian dia tidak memiliki rasa cemburu dengan pasangannya, kemudian ya sangat buruk sekali lah perilakunya. Nah, kalau kita umat Islam dibolehkan memakan itu, maka khawatir akhlaknya jadi liar seperti babi. Gitu. Jadi kamu adalah apa yang kamu makan, itu benar. Yang keluar istilah itu, kamu adalah apa yang kamu makan. Nah, Pak Ano masih masalahnya banyak makan apa, Mak? Oh, kolesterolan. Makan udang itu tambah itu. Oh, itu ya udang ya. Wah, bener. Jauh, Enak. Pak. Jauh, Pak, Tibi. Pak Ano itu di Gunung Madu ya, Pak ya? Kebanyakan niatnya manis-manis. Gula itu. Pak Ano di Gunung Madu kan ya, Pak? Di Buka LP, Bu. Apa itu, Pak? ILP, Sugar Group, Bu. Oh, Sugar Group, ya daerah SGC. GC. SGC. Iya benar, gula disimpan dalam bentuk lemak ya. Terakhir kalau udah nggak bisa ini dalam bentuk lemak terakhir. Kebanyakan gula berarti nih Pak Ano. Kurangi konsumsi gula Pak berarti. Oke, ada pertanyaan? Pak Tibi sudah, nanti ditunggu Pak Febri, Pak Tibi. Iya. Oke, jadi kalau memang sudah nanti yang literasi sains saya coba ini ya, kirim ya. Terima kasih, Pak. Pak, Ya, makasih, Pak. Ini literasi sains 2-3-tiganya nih. Gitu ya. Iya. Nanti yang lain jangan mendadak jadi literasi sains semua lo ya. Ada tambahan dapur sini. Ada tambahan dapur. Bukan. Kata Bu Fatmi, saya apa ya? Saya perlu dibantuin dicari. Udah Bu, Argumentasi. kemarin Bu Pak Tibi dikasih. Iya, argumentasi ya. Iya Bu, iya Bu, Tolmin, TAP. Mbak Kiki apa? Saya motivasi sama sikap ilmiah, Bu. Saya nggak tahu apa yang udah Bapak Ibu punya ya, tapi ini kayaknya jadi bahan yang bagus untuk mengembangkan instrumen literasi sains. Saya kirim di grup kita. Oke. Cukup Bu Ririn? Cukup Pak. Oke. Anak saya udah mulai mandir Pak. Oh iya sudah. Oke. Mari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kegiatan diskusi kita hari ini ada hikmahnya. Jadi Bapak Ibu sudah mulai ada gambaran gimana nanti harus menyusun media plus instrumen menuju tesis Bapak Ibu semua. Mari Bapak Ibu kita akhiri kegiatan kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi sobil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, Ibu. Bapak Ibu. Oke.